Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febriani, NIM B20060005 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan, persalinan sungsang, presentasi persalinan muka, dan fisiologi laktasi. Mekanisme persalinan normal. Mekanisme persalinan belakang kepala atau 7 gerakan kardinal yaitu 1. Enhancement, 2. Penurunan, 3. Fleksi, 4. Putar paksi dalam, 5. Ekstensi, 6. Putar paksi luar, dan 7. Ekspulsi. 1. Enhancement adalah masuknya bagian terbesar kepala janin atau diameter biparietal ke dalam pintu atas panggul. Yang kedua, penurunan descent adalah turunnya kepala janin di dalam jalan lahir. Yang ketiga, fleksi, karena penurunan kepala menemukan tahanan dari serviks, dinding panggul, dan dasar panggul. Dengan fleksi maksimal maka kepala janin diameter terkecilnya subscipito brekmatica 9,5 cm. Yang keempat, putar paksi dalam, sehingga diameter terpanjang kepala janin akan bersesuaian dengan diameter terpanjang rongga panggul pada saat kepala mencapai dasar panggul. Yang kelima, ekstensi adalah gerakan kepala janin yang berlawanan dengan gerakan fleksi, sehingga subsiput sebagai hemoklion disebabkan adanya perbedaan dalam panjang jalan lahir anterior dan posterior. Perbedaan dalam panjang janin lahir anterior dan posterior. 6. Putar paksi luar. Lahirnya kepala restitusi. Putaran paksi luar restitusi adalah gerakan kepala janin berputar kembali menyesuaikan dengan posisi bawah janin. Gerakan pada bahu atau putar paksi luar. Yang terakhir, ekspulsi adalah lahirnya bagian janin yang lain setelah kepala janin lahir. Lahirnya kedua bahu diikuti oleh lahirnya seluruh. Presentasi bokong sungsang. Definisi: 1. Letak longitudinal atau memanjang, 2. Terbawa bokong atau kaki, 3. Kepala di bagian fundus. Jenis: 1. Murni fleksi lipat paha lutut ekstensi, 2. Komplit fleksi lipat paha dan lutut, 3. Kaki 1 atau 2 kaki terbawa lipat paha ekstensi. Insiden: 3-4% dari total kehamilan. 2. Meningkat dengan makin muda kehamilan. Etiologi presentasi bokong: 1. Prematuritas, 2. Abnormalitas uterus, 3. Fibroma uterus, 5. Anomali fetus, 6. Polihidramnion, 7. Hamil kembar. Diagnostik: 1. Gerakan kaki yang dirasakan ibu, 2. Pemeriksaan Leopold, 3. Punktum maksimum DJJ di atas umbilikus, 4. Periksa dalam, 5. USG, 6. Röntgen. Rekomendasi persalinan bokong: partus percobaan, yang kedua tawarkan partus percobaan, yang ketiga tawarkan sesar, yang keempat tidak ditawarkan secara konservatif. Kriteria partus percobaan: 1. Bokong murni atau komplit, 2. Kepala tidak hipereteksi, 3. Taksiran BP. Konfirmasi USG: pastikan letak dan jenis presentasi bokong, yang kedua nilai posisi kepala, 3. Tentukan taksiran BPP, PBB, 4. Nilai ULGR dan kelainan bayi, 5. Ukur volume air ketuban, 6. Konfirmasi lokasi implantasi plasenta. Kontraindikasi partus percobaan: kondisi ibu dan bayi yang tak memungkinkan, presentasi kaki, hipereteksi kepala, tidak ada PTM atau informed consent, tidak tersedia tenaga kompeten untuk pertolongan persalinan sungsang. Persiapan: rencanakan melahirkan rumah sakit. Yang kedua, MRS bila KPD atau PPI. Persiapan bayi memadai, tidak terjadi tali pusat menumbung, Bishop skor dan kemajuan pembukaan setelah 4 cm, dilatasi 0,5 cm per jam. Penata laksanaan persalinan: siapkan resusitator pengalaman, kosongkan kantong kemih, penolong didampingi asisten yang berpengalaman, siapkan forceps bila diperlukan. Anatomi payudara. Laktasi adalah proses pengeluaran dan pembentukan. Fisiologi laktasi merupakan bagian integral dari daur produksi manusia di bawah kontrol hormon prolaktin
dan oksitosin. Mekanisme mengisap pada bayi. Refleks yang penting dalam hisapan bayi. 1. Refleks menangkap atau rooting refleks. Sentuhan pada bibir bayi membuka mulut dan menangkap puting susu. Yang kedua, refleks menghisap puting dalam mulut bayi. Langit-langit atau palatum mol tersentuh, bayi mengisap areola masuk. Lidah menekan sinus lactiferus, ASI terperas. Yang ketiga, refleks menelan. Mekanisme laktasi. Refleks prolaktin. Hisapan bayi sebagai reseptor mekanik. Hipotalamus melalui medula spinalis hipotalamus. Faktor memacu sekresi prolaktin. Hipofis anterior, keluar hormon prolaktin. Sel-sel alveoli untuk membuat air susu atau memproduksi ASI. Refleks aliran atau letdown refleks. Hisapan bayi dilanjutkan ke hisofis posterior. Keluar hormon oksitosin, kontraksi otot, memeras air susu yang telah terbuat keluar dari alveoli dan masuk ke sistem ductus dan selanjutnya mengalir melalui ductus lactiferus masuk ke mulut bayi. Hormon oksitosin meningkat, adanya rangsangan pada puting susu, melihat bayi atau perhatian, perasaan nyaman, positive thinking, percaya diri. Hormon oksitosin menurun, cemas, takut, sakit, dan kurang pede. Mekanisme persalinan dengan presentasi muka. Presentasi muka atau face presentation. Presentasi muka adalah letak kepala tengada atau defleksi sehingga bagian kepala yang terletak paling rendah ialah muka. Letak ini merupakan defleksi yang paling maksimal, jadi oksiput dan punggung berhubungan rapat. Hal ini jarang terjadi, kira-kira 0,27 sampai dengan 0,5%. Posisi ditentukan oleh dagu atau mento, jadi ada posisi 1. Left mento anterior, dagu kiri depan. Right mento anterior, dagu kanan depan. Left mento posterior, dagu kiri belakang. Right mento posterior, dagu kanan belakang. Etiologi. Sejak dari awal persalinan sudah terjadi letak muka karena ancefalus, hidrosefalus, 2. Panggul sempit, 3. Anak sangat besar, 4. Plasenta previa atau plasenta letak rendah, 5. Grande multipara, 6. Pergerakan anak bebas misalnya pada hidranion dan perut gantung posisi uterus miring. Mekanisme persalinan dengan presentasi muka. Keadaan di mana kepala dalam keadaan posisi defleksi maksimal sehingga oksiput tertekan pada punggung dan muka berada pada bagian terendah menghadap ke bawah. 2. Kepala turun melalui PAP dengan sirkumparensia transparietal dan dagu melintang. Ketiga, sehingga muka di dasar panggul maka terjadilah putaran paksi dalam. Yang keempat, kemudian dagu memutar ke depan di bawah arkus pubis, kemudian terjadi gerakan fleksi, maka setelah itu akan terjadi ekstensi, maka lahirlah berturut-turut hidung, mata, dahi, UUB, UUK. Terakhir, setelah ekstensi selesai, terjadilah putaran paksi luar hingga bayi lahir.